Bab membuat Safina diam-diam mengulum senyum. Hal sesederhana itu sudah cukup membuatnya bahagia. Karena itu artinya, suaminya itu menghargai masakannya. Oh, iya. Ini buat beli sayur. Maaf seadanya. Gajian masih sebulan lagi. Diatur saja biar cukup untuk sehari. Aldi meletakkan selembar uang berwarna merah di atas meja. Gak apa-apa, Mas. Itu sudah lebih dari cukup. Safina tersenyum merekah. Tak sulit baginya untuk mengatur keuangan. Karena ia pernah mengatur uang 20.000 untuk cukup seharian. Oh, iya. Mas nanti mau dimasakin apa? Biar aku beli bahannya di tukang sayur, lanjutnya antusias. Apa saja, terserah. Aldi menyahut datar. Baiklah. Safina mengangguk saja. 23. Oh, iya. Kalau boleh tahu, kantor tempat Mas bekerja di mana? Lagi-lagi Safina bertanya. Buat apa kamu nanyain kantor segala? Balas Aldi tak suka. Gak apa-apa. Cuma pengen tahu saja. Siapa tahu kapan-kapan bisa nganterin makan sih. Jangan macam-macam. Jangan pernah ada pikiran untuk datang ke sana. Cegah Aldi cepat. Laki-laki itu menyambar tas kerja dengan kasar lalu melangkah kesal menuju luar rumah. Tanpa berpamitan pada Safina yang mematung. 24. Aldi melajukan motornya di jalanan yang lumayan padat. Pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang Safina saat ditinggalkannya tadi. Rasa bersalah mulai menelusup dalam hatinya. Bukan tanpa alasan kenapa Aldi tiba-tiba marah. Dia khawatir istrinya itu tiba-tiba datang ke kantornya. Jika seperti itu, besar kemungkinan kalau Safina akan mengetahui dirinya satu kantor dengan Kania. Aldi takut Safina salah paham dan mengadu pada keluarganya apalagi Ayu. Padahal meskipun satu kantor, Aldi berusaha untuk menghindari Kania. Ia berusaha untuk tetap memegang teguh kesetiaan dalam ikatan pernikahan meskipun hubungan itu tak pernah dilandasi dengan cinta. Tiba di kantor, Aldi berusaha untuk fokus. Konsentrasi pada setiap pekerjaan yang dipegangnya. Tak ingin terganggu dengan pikiran di luar pekerjaan. Apalagi dia masih karyawan baru. Tentu masih awam tentang pekerjaan tersebut. Hari kedua bekerja, masih seperti hari pertama. Dia belum memiliki teman dekat dan masih canggung dengan orang-orang di sekelilingnya. Saat istirahat tiba, hampir semua rekannya pergi bergerombol untuk makan siang, entah itu ke kantin atau ke rumah makan yang berada di sekitar kantor. Aldi yang belum dekat dengan siapapun, memilih untuk tetap sendiri. Dia tetap di ruangan dan terus melanjutkan pekerjaannya. Waktu istirahatnya hanya dihabiskan ke musola untuk salat duhur. Itu pun sebentar. Hai. Mendengar suara itu, Aldi tak langsung mengangkat kepala. Dari suaranya saja ia sudah bisa menebak jika yang berdiri di depan meja kerjanya sekarang adalah Kania. Aku bawain kamu makan siang, aku tahu kamu belum makan, kata Kania antusias. Dia mulai mengeluarkan burger dari kantong bertuliskan huruf M tersebut. Aku sengaja pesan 2. Satu untukmu satu untukku, lanjutkannya sembari meletakkan bagian Aldi di hadapan lelaki itu. Aku gak lapar. Ambillah lagi, timpal Aldi. Wangi aroma burger beserta kentang goreng itu memang begitu memanjakan hidungnya. Rasa makanan itu sudah terbayang kelezatannya dan Aldi hanya bisa menelan ludah diam-diam. Hanya saja, dia berusaha untuk tidak tergoda. Andai Aldi mengambil makanan itu, maka tak menutup kemungkinan jika Kania akan mengajaknya makan siang bersama setiap hari. Ayolah, Di, makan doang kok, di kantor ini, bukan di luar. Lagian aku melakukan ini karena aku peduli sama kamu, kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Kalau bukan aku, siapa lagi coba yang peduli padamu? Bahkan wanita yang kamu bilang istri itu saja gak peduli kamu bisa makan siang atau tidak, cerocos Kania kesal. Dia sungguh tersinggung karena terus-terusan diabaikan oleh Aldi. Rencananya untuk terus mendekati Aldi seolah sia-sia dengan sikap dingin mantan kekasihnya itu. Aldi menghela napas panjang. Sejujurnya, ia pun kasihan pada Kania.
Mantan kekasihnya itu pun menjadi korban atas apa yang terjadi kini, sama halnya dengan Safina. Satu-satunya yang patut disalahkan yaitu dirinya sendiri. Dia yang membuat kondisi runyam seperti sekarang ini. Namun, jalan terlanjur dipilih. Sebuah ikatan kuat terlanjur mengikat dirinya. Mau tak mau, ikatan itu harus tetap membuat ia memiliki batasan dengan siapapun termasuk wanita yang sempat menjadi kekasihnya. 25. Kania, aku minta maaf, aku gak bisa menerima ini. Aldi mendorong pelan makanan yang ada di mejanya ke arah Kania berdiri. Aku tahu niatmu baik. Tapi maaf aku gak bisa, lanjutnya. Dan kalau boleh aku memohon, tolong biarkan aku sendiri. Aku ingin fokus pada pekerjaanku. Aku di sini untuk bekerja dan bukan untuk tujuan lain, sambung Aldi memaparkan. Kamu kenapa sih gitu banget sama aku? Padahal aku juga gak lagi godain kamu. Aku cuma pengen dekat seperti dulu sebagai seorang teman. Apa itu salah? Sengit Kania kesal. Gak salah. Hanya saja aku takut gak bisa menjaga hatiku. Kamu tahu sendiri aku sudah menikah. Aku punya istri yang wajib dijaga perasaannya. Selain itu, aku juga tak ingin merusak nama baikmu. Aku tak ingin orang-orang nanti menilai dirimu sebagai wanita yang mendekati pria beristri. Ini semua aku lakukan demi kebaikanmu juga. Agar nama baikmu tetap bersih, ungkap Aldi panjang lebar. Peduli apa aku apa itu nama baik. Toh aku juga gak ngapa-ngapain. Makan siang bareng itu wajar di kalangan karyawan seperti ini. Bukan hal yang tabu. Pulang bareng juga hal yang lumrah. Kamunya aja yang terlalu berpikir negatif, timpal Kania dengan tatapan tajam. Aldi mendengus pelan diam-diam. Dia sudah paham sifat mantan kekasihnya itu. Sedikit saja keinginannya tak dituruti, maka kemarahan akan meluncur dari bibirnya. Seperti sekarang ini. Dan itu cukup mengganggu dirinya yang dirasa sudah tak memiliki ikatan lagi. Mungkin bagi orang lain itu hal yang wajar. Tapi aku tidak ingin menormalisasi hal-hal seperti itu. Karena ada komitmen yang harus dijaga. Karena aku yakin, dari hal-hal kecil yang dinormalisasi itulah munculnya banyak perselingkuhan di dunia kerja dan lain-lain, timpal Aldi tegas. Kania berdecak sebal. Pemikiranmu terlalu kuno, lebay, dilebih-lebihkan. Sama seperti keluargamu. Jangan bawa-bawa keluargaku. Ini murni pemikiranku sendiri, sahut Aldi lantang. Dan asal kamu tahu, aku memiliki 3 orang kakak perempuan. Aku bisa membayangkan bagaimana terlukanya hati mereka andai suami-suami mereka menormalisasi hal-hal apa yang kamu katakan tadi. Makan siang bareng teman-teman perempuannya. Ketawa ketiwi sambil sesekali saling memukul gemas. Pulang bareng dan berduaan saja di dalam mobil. Beruntung semua kakak iparku tidak ada yang memiliki pemikiran sepertimu. Hingga semua hati kakak perempuanku tetap terjaga tanpa pernah tersakiti, lanjut Aldi panjang lebar. Silakan pergi karena aku ingin melanjutkan pekerjaanku. Aldi kembali berkata untuk terakhir kalinya. Kania mendengus kasar. Sombong sekali kamu, Di. Kamu lupa kalau akulah pemilik perusahaan ini. Kalau aku mau, hari ini juga kamu bisa dipecat, tuturnya sembari melipat kedua tangan di dada dengan pongah. Silakan, aku tidak takut. Aku justru senang kalau itu terjadi. Karena aku tetap berada di sini karena terlanjur terikat kontrak, tantang Aldi dengan seulas senyum tipis. Kania mengepalkan kedua tangannya kesal. Giginya saling gemelatuk dengan amarah yang ingin meletup. Sayangnya suara nyaring rekan-rekan Aldi sudah mulai terdengar hingga Kania hanya bisa menghentakkan kakinya kasar lalu berlalu pergi meninggalkan ruangan itu. Aldi mengembuskan napas lega. Ia mengusap wajahnya pelan sambil meredakan perasaan tak nyaman di hatinya. Sore hari pun tiba. Aldi berjalan keluar dari gedung dengan tergesa. Perutnya sudah sangat keroncongan dan cacing di dalamnya mulai berdemo minta diisi. 26. Beruntung Kania masih ngambek hingga tak menghampiri Aldi. Mantan kekasihnya itu hanya menatap Aldi dengan wajah ditekuk dan berhadap dibujuk seperti dulu-dulu.
Sayangnya Aldi malah langsung menaiki motornya dan melaju meninggalkan parkiran kantor. Membuat Kania lagi-lagi dihantam kekecewaan yang besar. Sial sial sial. Jeritnya sembari membanting pintu mobil kasar. Membuat sang supir yang menjemputnya melonjak saking kagetnya. Jarak yang dekat membuat perjalanan Aldi tolak lama. Hanya berselang 15 menit, ia sampai di pekarangan rumahnya. Ia bergegas turun lalu berjalan menuju teras sambil membuka helm. Setelah itu ia mengetuk pintu rumahnya seraya mengusap salam. Sayangnya tak ada sahutan dari dalam. Tak ada juga yang membukakan pintu. Membuat Aldi yang sudah sangat kelaparan merasa kesal. Ya ampun, kemana sih nih orang? Gerutu Aldi. Saat memutar kenop pintu, ternyata pintunya tak dikunci. Dia pun akhirnya masuk sambil memanggil Safina. Safina, serunya. Tetap tak ada sahutan. Aldi melongokkan kepalanya ke dalam kamar Safina, tapi kamar itu kosong. Lalu ia pun melangkah menuju belakang dengan perasaan cemas. Begitu sampai belakang, Safina baru saja keluar kamar mandi. Aldi sempat tertegun menatap istrinya itu. Bagaimana tidak? Safina hanya mengenakan handuk di atas lutut hingga memperlihatkan hampir seluruh tubuhnya. Kepalanya terbungkus handuk hingga lehernya terpampang nyata. Mas Aldi. Bukan hanya Aldi, tapi Safina pun sempat tertegun. Ia sibuk menutupi sebagian tubuhnya dengan telapak tangan. Tapi tentu saja tidak ada gunanya. Jantung Aldi sempat berdetak tak karuan. Rasa panas tiba-tiba menjalari seluruh tubuhnya. Hingga kesadarannya perlahan kembali. Aldi buru-buru berbalik dan membelakangi Safina. Kenapa pintunya tidak dikunci? Kalau ada orang lain masuk gimana? Apa kamu gak takut? Maaf, Mas, aku kelupaan. Aku janji gak akan ulangi, timpal Safina tak enak hati. Ya sudah, buruan pakai baju. Aku lapar. Lanjut Aldi seraya melangkah menuju kamarnya. Ia menutup pintunya rapat-rapat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Mengusir bayangan Safina yang tubuhnya hanya berbalut handuk saja. Sebagai laki-laki normal, melihat penampilan seperti itu tentu saja jiwa kelelakiannya terpantik. Hanya saja Aldi mencoba menahannya. Ia hanya ingin melakukan semua itu atas dasar cinta dan bukan sebatas nafsu saja. Aldi segera melonggarkan dasi yang terasa mencekik lehernya. Membuka kancing kemejanya lalu membuka baju yang terasa panas itu hingga kini hanya menggunakan kaos dalam dan celana pendek. Mas. Aldi menoleh ke arah pintu saat suara Safina terdengar. Makanannya sudah siap, lanjut Safina. 27. Ya, aku ke sana. Timpal Aldi. Rasa lapar yang tak lagi tertahankan membuat Aldi bergegas melangkah menuju ruang makan. Begitu sampai di sana, bukan makanan yang berada di atas meja yang menjadi pusat perhatiannya, melainkan penampilan Safina. Wanita yang biasanya mengenakan baju tertutup dengan jilbab yang tak pernah lepas di kepalanya, kini mengenakan baju rumahan berlengan pendek dengan panjang selutut. Rambut hitamnya yang basah tergerai dan sesekali jatuh menutupi sebagian wajahnya. Paras yang biasanya polos tanpa make up itu pun kini ditaburi bedak. Bibirnya yang tipis dipoles lipstik berwarna kalem. Bulu matanya yang lentik alami membuat Safina terlihat begitu cantik. Begitu fresh dan wangi. Aku masak ayam kecap, perkedel sama tumis kangkung. Semoga Mas suka. Karena aku gak tahu makanan apa yang Mas suka ataupun gak suka, tutur Safina sambil mengisi piring Aldi dengan nasi dan lauknya. Aku suka semua, timpal Aldi seraya duduk di kursi. Tapi ekor matanya masih menatap Safina dan mengikuti setiap gerak istrinya itu. Aku juga bikin pisang crispy. Buat cemilan Mas nanti malam. Lumayan buat teman nonton TV, lanjut Safina. Tangannya meletakkan piring yang sudah penuh di hadapan Aldi. Makan yang banyak Mas. Mas pasti capek. Aldi mengangguk pelan. Belum mengeluarkan suara sepatah kata pun karena masih terpesona oleh keindahan di depannya. Namun, cacing yang terus meronta membuat Aldi lekas melahap makanannya. Tanpa kata, membuat Safina melongo keheranan.
Apalagi saat suaminya itu kembali menambahkan nasi ke dalam piringnya. Aku gak keburu makan siang, tutur Aldi saat sadar dirinya sedang diperhatikan. Safina akhirnya mengangguk mengerti. Kalau gitu makan yang banyak. Habiskan juga gak apa-apa. Kalau dihabiskan, besok pagi makan apa, timpal Aldi. Ia sadar, uang yang tadi diberikannya pada Safina tak seberapa. Besok pagi masih ada telur, ada tempe, ada tahu sama toge juga, jawab Safina. Emang uangnya cukup untuk belanja sebanyak itu? Tanya Aldi keheranan. Alhamdulillah cukup kok, Mas. Tadi aku beli ayam setengah kilo 17.000, telur setengah kilo 14.000, kangkung seikat 3.000, toge 2.000, tempe 3.000, tahu 3.000, kentang 5.000, pisang 5. Sudah, gak perlu diteruskan, potong Aldi cepat. Ia tak mengerti masalah begituan dan menyerahkan sepenuhnya pada Safina. Hanya saja, jauh di dalam lubuk hatinya, Aldi lumayan kagum pada istrinya itu. Karena uang yang tak seberapa menurutnya itu ternyata bisa menjadi berbagai macam menu olahan lesat. Perut Aldi yang kosong, akhirnya kini terasa penuh. Bahkan tanpa sadar, Aldi langsung sendawa karena kekenyangan. Makasih, katanya pada Safina yang sedang membereskan meja makan. 28. Wanita itu mengulum senyum diam-diam. Sama-sama. Baru diperlakukan seperti itu saja, dirinya sudah merasa bahagia. Setidaknya ada hal yang dihargai sang suami dari dirinya. Meski cinta itu belum ada dan entah kapan datangnya. Aku mau ke depan dulu nyari angin, ujar Aldi sambil bangkit dari meja makan. Mau aku bikinkan kopi, Mas? Atau teh mungkin, tawar Safina. Gak usah. Aku kenyang. Ini juga begah banget, timpal Aldi. Safina mengangguk lalu membiarkan Aldi meninggalkan ruang makan. Sementara dirinya langsung mencuci piring dan gelas kotor. Lah teringat saat Aldi pergi meninggalkan dirinya pagi tadi dengan kemarahan. Safina sendiri tak mengerti kenapa suaminya itu semarah itu. Padahal dirinya hanya menanyakan alamat kantornya. Hingga Safina teringat pesan yang dikirimkan mantan kekasih Aldi kemarin. Hingga ia bisa menebak alasan respon berlebihan dari sang suami. Baiklah, Mas. Mulai sekarang persaingan dimulai. Mungkin mantan kekasihmu itu akan mencoba terus mencuri hatimu di kantor. Dan aku akan berusaha merebut hatimu di rumah. Kita lihat, siapa yang akan menang. Aku, istri sah, atau dia, mantanmu. Sejak pagi tadi dia bertekad untuk merubah dirinya. Merubah penampilannya selama di rumah dengan dandanan secantik mungkin. Safina teringat perkataan Alicia tempo hari. Kamu mau berusaha untuk merebut hati suamimu dan tetap menjadi bagian dari kehidupan sebaik adiputra, atau kamu mau menyerahkan begitu saja posisi itu pada wanita lain. Safina sadar, kehidupan kini telah memberinya kesempatan untuk lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Dia pun bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Tak ada salahnya dia berikhtiar untuk merebut hati suaminya. Jika sudah berusaha tapi tak ada hasil, mungkin itu memang bukan takdirnya. Pikir Safina. Malam menjelang. Sepiring pisang goreng crispy sudah kosong. Aldi lekas mematikan TV. Mengakhiri tontonan berita tentang banyaknya kejadian yang menimpa negeri ini. Lekas ia pun berjalan menuju kamarnya. Baru saja Aldi memutar kenop pintu, suara teriakan Safina membuat Aldi urung masuk. Mas, tolong. Untuk kedua kalinya Safina berteriak. Aldi pun buru-buru masuk. Menatap Safina yang tengah berdiri di atas tempat tidur sambil memegangi sapu. Kamu kenapa? Tanya Aldi keheranan. Ada kecoa? Aku takut. Hih. Safina bergidik. Aldi berdecak sambil geleng-geleng kepala. Kecoa doang. Turun. Gak gigit ini. Tapi aku takut. Timpal Safina dengan mata menyapu sekeliling. Biar aku cari. Tutur Aldi. Kakinya mengayun perlahan dengan mata menyisir semua tempat. 29. Sedangkan Safina turun dengan hati-hati dan mata tetap siaga. Mana? Gak ada. Kata Aldi setelah memeriksa semua tempat.
Kamu salah lihat kali, lanjutnya. Enggak, Mas. Tadi beneran ada. Sumpah. Safina mengangkat kedua jarinya. Buktinya gak ada, balas Aldi sambil berbalik. Hendak keluar kamar Safina. Berbarengan dengan itu, kecoa tadi kembali muncul dari arah bawah tempat tidur dan lewat di depan Safina. Membuat dia kembali memekik kencang sambil melonjak ke arah Aldi. Mas. Itu. Safina menunjuk ke arah kecoa seraya bergelayut takut-takut di lengan Aldi. Aldi langsung melihat ke arah telunjuk Safina. Di mana benar-benar ada seekor kecoa yang sedang berjalan-jalan. Sialnya, kecoa itu malah mendekati Safina dan Aldi hingga tanpa sadar, Safina memeluk suaminya itu sambil menyembunyikan kepalanya di dada bidang sang suami. Aku takut, Mas, desisnya seraya mengeratkan pelukan. 30. Untuk sesaat, keduanya tak sadar dengan posisi tubuh mereka yang saling menempel. Apalagi tangan Safina yang melingkar erat di pinggang Aldi. Namun, saat hewan kecil itu kembali bersembunyi dan tak terlihat lagi, membuat kesadaran Aldi ikut kembali. Jantung Aldi sempat berdebar kencang saat menyadari jika Safina masih berlindung di dalam pelvikannya. Hangat, dan terasa menenangkan. Bahkan ia bisa mencium wangi sampo yang menguar dari rambut istrinya itu. Sayangnya, posisi seperti itu membuat Aldi sedikit tak nyaman. Takut kebablasan dan tak bisa menahan diri. Aldi segera berdehem agar Safina pun ikut tersadar. Benar saja. Tubuh Safina sempat menegang. Tangan yang semula melingkar erat di pinggang Aldi, perlahan mengendur hingga akhirnya terlepas juga. Maaf, Mas. Aku gak sengaja, aku Safina dengan wajah memerah. Malu, grogi, semuanya bercampur menjadi satu. Sudahlah lupakan. Lebih baik sekarang kamu tidur, sudah malam. Aku juga mau tidur. Besok harus bekerja. Timpal Aldi datar. Tapi kecoanya belum keluar Mas, balas Safina resah. Aku takut, kalau lagi tidur nanti, dia tiba-tiba naik ke atas tempat tidur terus merayap ke kaki atau ke tangan, atau ke... Safina tak melanjutkan kata-katanya. Dia hanya bergidik jijik membayangkannya. Kamu beneran takut kecoa? Emang di kontrakan lamamu gak ada kecoa? Padahal lebih bersih ini loh, tanya Aldi keheranan. Kontrakanku dulu memang gak bagus, Mas. Tapi selalu terawat. Aku selalu memastikan rumah dalam keadaan bersih karena nenek sering batuk kalau menghirup debu, jawab Safina. Aldi mendengus pelan. Terus aku harus gimana? Harus nguber-nguber tuh kecoa sampai dapat. Bisa-bisa subuh baru kelar. Kini Safina yang menghela napas dalam. Bayangkan badannya digerayangi hewan kecil menjijikkan itu menari-nari di pikirannya. Lagi-lagi ia kembali bergidik. Aku izin tidur di kamar Mas aja ya. Pinta Safina takut-takut. Apa? Pekik Aldi dengan mata melebar. Terus aku harus tidur di sini bareng kecoa. Enak aja. Ya sudah aku tidur di kursi saja, gak apa-apa, tukas Safina akhirnya. Aldi menatap ke arah kursi di ruang depan. Kursi yang pinggirannya kayu itu tak ada yang berukuran panjang. Juga tak memiliki bantalan seperti sofa. Mana mungkin kursi seperti itu bisa digunakan untuk tidur. Baiklah. Untuk malam ini, kamu tidur di kamarku, tukas Aldi akhirnya. Mas tidur di mana? Tanya Safina cepat. 31. Ya barenglah. Masa iya aku harus tidur bareng kecoa? Nanti tiba-tiba kencing di wajahku gimana? Balas Aldi sembari memutar bola mata kesal. Safina mengangguk mengerti. Ia lalu melangkah keluar dari kamar itu menuju kamar Aldi. Tutup pintunya. Biar gak berkeliaran kemana-mana. Besok aku beli dulu obat pembasmi serangga, tutur Aldi sambil menoleh pada Safina yang ada di belakangnya. Safina menurut lalu menutup pintu kamarnya dari luar. Setelah itu bergegas masuk ke dalam Aldi. Tertegun di samping tempat tidur sambil memperhatikan ranjang yang ukurannya tak terlalu luas tersebut. Katanya mau tidur, malah bengong. Tegur Aldi yang sudah berbaring lebih dulu. Kasurnya kecil, Mas. Cukup gak ya? Timpal Safina ragu-ragu.
Tentu saja karena kasur di kontrakan itu tak sama dengan yang di rumah Pak Damar. Memang kecil. Kalau mau tidurlah, jangan banyak bergerak, nanti jatuh. Kalau gak mau, sana tidur bareng kecoa. Balas Aldi sembari menyamping dan menutup matanya dengan sebelah lengan. Safina tak memiliki pilihan. Dia pun akhirnya berbaring di samping Aldi. Hanya terhalang guling saja. Hingga jika guling itu bergeser, maka tubuh keduanya akan saling menempel. Keduanya tidur dalam posisi saling membelakangi. Meski mereka sebenarnya belum benar-benar tertidur. Hanya sebatas memejamkan mata mencoba untuk segera berlayar di bahtera impian. Sayangnya, tidur dalam posisi seperti itu ternyata tak semudah yang diduga. Jantung yang berdegup lebih kencang dari biasanya membuat kantuk itu menguap perlahan. Berganti ketegangan dan rasa grogi yang tak biasa. Apalagi Safina. Sebagai seorang wanita yang masih tersegel, tentu kondisi sekarang membuatnya grogi bukan kepalang. Meski itu bukan untuk pertama kalinya tidur satu kasur dengan Aldi, tapi kini kondisinya berbeda. Di rumah itu, kini hanya ada mereka berdua. Tak ada siapapun lagi. Hingga suasana terasa begitu sunyi dan sepi. Bukan hanya untuk Safina, untuk Aldi pun sama. Kondisi seperti itu membuat jantungnya terasa tak aman. Bahkan ia sampai harus berkali-kali mengambil napas panjang lalu mengembuskannya perlahan demi mengurai ketegangan. Beruntung rasa lelah karena bekerja seharian, membuat mata Aldi perlahan terpejam. Menghadirkan suasana dengkuran pelan dari bibirnya. Menyadari sang suami telah terlelap, barulah Safina pun ikut tertidur. Tenang, damai, dan tentram. Hingga tanpa sadar, bibirnya melengkungkan senyuman dan terus terbawa sampai ke alam mimpi. Terlalu lama dalam posisi menyamping, Safina mengubah posisi dalam tidurnya. Tak sadar. Begitupun Aldi. Hingga keduanya kini saling berhadapan. Bahkan guling pun sudah nyah dari tengah-tengah. Membuat kaki Safina tanpa sadar menumpang di atas kaki Aldi. Saat malam semakin larut, tangan Safina pun mulai bertengger di D4 Aldi. Wajah keduanya pun sangat berdekatan bahkan nyaris beradu. Sayangnya, Aldi yang merasakan ada sesuatu di dadanya, membuka mata perlahan. Ia nyaris melonjak saat melihat wajah Safina berada tepat di depan matanya. Hanya berjarak beberapa centi saja. Saking dekatnya. 32. Embusan napas istrinya itu sampai terasa menyapu kulit pipi Aldi. Aldi sempat menatap paras di hadapannya tanpa bereaksi apapun, hanya memandangi. Menyisir setiap jengkal pipi, hidung, mata, bibir hingga dagu. Semakin lama ditatap, Aldi mulai mengakui jika istrinya itu ternyata cantik. Tak sebuluk saat pertama kali mereka bertemu. Menyadari tangan maupun kaki Safina menumpang di badannya, Aldi menyingkirkan tangan Safina pelan-pelan sekali agar istrinya tak sampai terbangun. Saat akan menyingkirkan kaki, tatapan Aldi langsung terarah pada baju sang istri yang tersingkap. Hingga memperlihatkan sebagian paha mulus istrinya itu. Aldi menggeleng pelan. Lalu buru-buru menurunkan kaki Safina dari kakinya sendiri. Setelah itu lekas berbalik. Kembali membelakangi istrinya itu. Karena hanya itu satu-satunya posisi yang membuat dirinya merasa aman. Hingga ia bisa melanjutkan mimpi yang tadi sempat tertunda. Tidur lelap Aldi terganggu saat sayup-sayup mendengar suara Safina mengaji. Ia membuka mata perlahan, lalu melirik jam dinding. Jarum pendeknya belum menyentuh angka 4:30 yang artinya subuh belum tiba. Tapi ia tak berniat untuk melanjutkan tidurnya. Namun memilih untuk menyimak bacaan demi bacaan yang dilantunkan sang istri. Melihat Safina, ia kembali teringat pada sang kakak, Ayu. Kakak pertamanya itu pun sering kedapatan mengaji sebelum subuh tiba. Katanya memanfaatkan waktu setelah mendirikan salat tahajud. "Mbak, kenapa Mbak Ayu suka mengaji?" Aldi pernah bertanya seperti itu. Tentu saja karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam, Di. Banyak kebaikan dan pahala yang diraih. Tapi kalau bisa, jangan hanya sekadar dibaca saja, pahami juga arti setiap ayatnya.
hingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, timpal Ayu kala itu. Kalau bisa, nanti juga kamu cari istri yang bukan hanya pintar ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Karena istrimu akan jadi ibu dari anak-anakmu. Dan istrimu akan jadi madrasah pertama untuk anak-anakmu. Itulah kenapa mempersiapkan ibu yang baik untuk anak-anakmu bukan mulai dari saat ibunya hamil, tapi saat kamu memilih calon istri, lanjut Ayu panjang lebar. Apakah wanita seperti ini yang dimaksud Mbak Ayu saat itu? Gumam Aldi bertanya-tanya dalam hatinya. Sendiri. Azan subuh yang berkumandang, membuat lamunan Aldi terhenti. Ia pura-pura mengucek mata lalu turun dari tempat tidur. Safina pun mengakhiri bacaan Al-Quran. Meletakkan kembali kitab suci tersebut dengan hati-hati dan bersiap untuk salat subuh. Gak berjamaah. Safina yang hampir mengangkat tangan, menurunkannya kembali dengan mata melebar. Kalau mau berjamaah, tunggu, aku wudu dulu. Aldi meralat ucapannya lalu berjalan keluar kamar menuju kamar mandi. Safina masih mematung tanpa berkedip. Ia masih ragu dengan perkataan Aldi tadi. 33. Benarkah Mas Aldi mengajak salat berjamaah? Atau itu cuma halusinasi? Batin Safina bertanya-tanya. Tak berselang lama, Aldi kembali lagi dengan wajah sedikit basah. Laki-laki itu segera menyambar baju koko yang tergantung di belakang pintu juga memakai sarung. Kemudian meletakkan sajadah tepat di depan Safina. Kita mau salat berjamaah, Mas. Tanya Safina takut-takut. Iya. Bukankah pahalanya lebih besar? Kalau bisa bareng kenapa harus sendiri-sendiri? Timpal Aldi. Udah nanti keburu telat salatnya. Aldi langsung berdiri tegak. Menarik napas terlebih dahulu sebelum membaca niat dengan hikmat. Setelah itu barulah mengangkat tangan dan menjadi imam untuk Safina. Untuk pertama kalinya, Safina diimami seorang laki-laki. Laki-laki yang sudah sah pula. Mendengar setiap bacaan yang dilantunkan Aldi, hati Safina menghangat. Ia sungguh bahagia serta terharu. Hingga matanya sampai berkaca-kaca selama mendirikan 2 rakaat tersebut. Saking khusyuk dalam salatnya, tanpa sadar 2 rakaat itu telah berakhir. Safina pun diam-diam mengulum senyum. Menatap punggung lebar Aldi yang masih duduk di atas sajadah untuk berzikir sebentar. Sayangnya, selesai berdoa, laki-laki itu langsung berdiri dan melipat sajadahnya. Tanpa mengulurkan tangannya terlebih dahulu seperti yang sering Safina lihat di film-film. Safina menarik napas halus diam-diam. Gak apa-apa Safina. Pelan-pelan. Sudah bisa salat berjamaah saja sudah kemajuan yang sangat bagus, lirihnya dalam hati. Mau kopi, Mas? Atau teh? Tawar Safina seraya melepas mukena dan melipatnya. Teh saja, jawab Aldi. Safina mengangguk lalu buru-buru keluar kamar. Menyeduh teh manis panas untuk sang suami kemudian mengantarkannya ke depan di mana Aldi sudah duduk di kursi setelah membuka pintu agar udara segar pagi hari memasuki rumah. Ini, Mas. Safina meletakkan cangkir teh itu di meja di hadapan Aldi. Oh, iya, Mas. Hari ini aku izin ke RS. Mau kontrol sama Mbak Ayu, lanjut Safina. Maaf aku gak bisa nganter, timpal Aldi. Gak apa-apa, Mas. Alhamdulillah Mbak Ayu lagi luang katanya, balas Safina dengan mata berbinar. Kalau gitu, aku siapin sarapan dulu. Safina langsung berbalik dan berjalan menuju dapur. Mengolah bahan makanan seadanya menjadi menu lezat yang bisa memanjakan lidah dan perut sang suami. Tak sampai setengah jam lamanya, beberapa menu masakan sudah terhidang di meja makan. Tumis tahu toge cabai hijau, telur dadar juga mendoan. Sederhana tapi menggugah selera. Safina bergegas mandi. Bergantian dengan Aldi. Karena dia pun akan berangkat pagi-pagi. Jadwal yang diberikan jam 8 pagi hingga setengah 8 harus sudah siap. 34. Sudah, Mas. Safina yang menunggu di kursi makan, menoleh pada Aldi yang baru keluar kamar mandi. Berbalut handuk dengan rambut yang basah. Sudah. Aldi menjawab singkat seraya menggosok rambutnya sendiri.
hingga otot-otot lengannya yang terangkat terlihat jelas oleh Safina. Safina lekas menunduk, lalu berjalan melipir menuju kamar mandi. Setelah itu buru-buru masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. Sempat bersandar sejenak sambil memejamkan mata. Demi meredakan gemuruh D4 danya yang tak terbendung. Selesai mandi, Safina langsung berdandan. Mengenakan baju gamis pemberian dari Alicia yang tetap modis meskipun tertutup. Jilbab segi 4 yang ditata sedemikian rupa hingga rapi tapi tetap menutup D4 dan membuat Safina nampak anggun. Ia pun keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Ternyata di sana sudah ada Aldi yang duduk di meja makan. Mas, maaf, lama ya. Sapa Safina tak enak hati. Ia buru-buru meraih piring lalu mengisinya. Sedangkan Aldi hanya terpaku menatap Safina. Balutan gamis yang membungkus tubuh istrinya itu terlihat begitu cocok di kulit sang istri. Terjaga, tertutup, itulah yang dilihat Aldi. Tak seperti kebanyakan perempuan yang sering mengumbar sebagian tubuhnya hingga bisa dilihat dengan bebas oleh siapa saja. Silakan makan, Mas. Maaf seadanya. Aldi yang sibuk memperhatikan Safina langsung berdehem untuk mengurangi rasa grogi yang mulai menggelayuti hati. Lekas meraih sendok bersiap untuk makan. Sendoknya sudah ada, Mas. Penuturan Safina membuat Aldi sadar, ternyata di piringnya memang ada sendok. Dengan serba salah, ia meletakkan kembali sendok yang dipegangnya. Lalu buru-buru menyuap dengan tatapan mata ke sembarang arah. Grogi. Aku bikinkan bekal untuk makan siang ya, Mas. Kan kemarin juga gak sempat makan siang, tawar Safina. Boleh. Aldi menyahut singkat. Tak berani menatap karena setiap menata istrinya, ia tiba-tiba merasa menjadi orang yang bodoh. Safina mengulum senyum lalu dengan antusias mengisi wadah makanan dengan nasi dan beberapa lauk yang tersedia. Aku sudah selesai. Ini uang untuk belanja sayur. Aldi kembali meletakkan satu lembar uang berwarna merah. Terima kasih banyak, Mas. Safina mengambil uang tersebut dengan senyum merekah. Padahal Aldi tahu, uang segitu tidaklah besar di zaman sekarang ini. Ada yang menghangat di dalam hatinya. Lah sungguh terharu karena istrinya itu selalu menghargai pemberian dirinya berapapun itu. Aku berangkat, ujar Aldi. Kali ini tak seperti kemarin yang pergi dengan kemarahan. Safina mengangguk lalu lekas mendekat. Mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Aldi. Tak, 35. Apa belum ada balasan kecupan karena begitu pun sudah membuatnya sangat bahagia. Safina mengikuti Aldi menuju teras dan memperhatikan suaminya itu hingga motornya melaju menuju jalanan. Baru saja Safina hendak masuk, Ayu keburu sampai. Dia menyeru Safina dengan antusias. Vina. Panggilnya penuh senyuman. Ada kerinduan yang terpancar dari sorot matanya. Mbak Ayu. Safina lekas menghampiri Ayu lalu mencium punggung tangan kakak iparnya Taksim. Kangen banget sama Mbak. Sama. Mbak juga kangen. Ayu memelfek Safina sebentar. Aldi sudah berangkat. Sudah. Safina mengangguk. Kalau gitu, kita juga langsung berangkat ya, ajak Ayu. Tapi bentar deh. Mau lihat-lihat dulu boleh? Boleh, Mbak. Ayo masuk. Ajak Safina. Ayu mengucap salam lalu memasuki rumah. Ia tersenyum melihat rumah itu begitu bersih dan rapi. Meski tidak besar juga mewah. Tapi cukup untuk sepasang suami istri yang baru meniti kehidupan baru. Rumahnya nyaman, fin. Bersih, puji Ayu. Alhamdulillah, Mbak, sahut Safina. Tak lama Ayu di sana karena mereka langsung menuju RS. Mengejar jadwal yang sudah ditentukan. Apa ini perlu tindakan serius, Dok? Kalau iya, kami akan membawa Safina ke RS yang lebih lengkap, tanya. Ayu. Gak perlu, Mbak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya akibat benturan yang belum sepenuhnya pulih. Nanti lama-kelamaan juga akan membaik dengan sendirinya, jawab dokter. Syukurlah kalau seperti itu. Ayu mengembuskan napas lega. Tak lama mereka berada di RS. Menyadari waktu masih pagi,
Ayu mengajak Safina untuk jalan-jalan dulu sambil belanja bulanan. Kamu ambil apa yang kamu butuhkan ya? Makanan, cemilan, kebutuhan rumah. Apapun itu. Tita Ayu. Sayangnya Safina tak berani mengaku apapun. Jadi Ayu berinisiatif mengambil apalagi kebutuhannya masing-masing dua. Satu untuknya dan satu untuk Safina. Toh semua kebutuhan setiap rumah sama saja. Tak terasa, saking asyiknya berbelanja, siang pun tiba. Vin, kita mampir di kantor Aldi yuk. Kayaknya sudah mau jam istirahat deh, tutur Ayu. Ke kantor Mas Aldi. Ulang Safina. Iya. Kita ajak dia makan siang bareng, balas Ayu. 36. Safina terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. Ia takut Aldi marah pada dirinya andai datang ke kantor suaminya itu. 37. Hari ketiga bekerja, Aldi semakin paham seluk-beluk pekerjaannya. Beberapa karyawan lain pun mulai mendekatkan diri pada dirinya. Meski hanya sebatas berbasa-basi dan saling sapa. Bekerja di sini sudah berapa lama, Bang? Tanya Aldi pada lelaki yang mejanya bersebelahan dengan dirinya. Lumayan. Lebih dari 5 tahunan, timpal orang tersebut. Wah, cukup lama juga ya. Berarti betah ya, Bang? Balas Aldi. Alhamdulillah betah. Sebelum bekerja di sini, pernah bekerja di tempat lain juga beberapa kali. Cuma gak lama. Setahun resign. Di sini paling bertahan lama, timpal orang tersebut. Kalau sudah menemukan tempat yang cocok dan nyaman, untuk apa cari lagi, ya, Bang? Aldi menimpali. Ya, betul. Kerja dimanapun memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi di sini, aku merasa lebih nyaman saja. Pemiliknya juga baik. Ramah, balas orang tersebut. Aldi mengangguk-angguk. Ia sendiri belum bisa menilai apa-apa karena baru bekerja dalam hitungan hari. Ia juga belum pernah bertemu dengan pemilik perusahaan langsung. Sebentar lagi istirahat. Mau makan siang bareng? Tanya rekan kerja Aldi. Terima kasih, Bang. Kebetulan saya bawa bekal dari rumah, jawab Aldi. Oh, oke. Laki-laki yang usianya diperkirakan 30-an itu menyahut singkat. Keduanya pun lalu kembali fokus pada layar komputer di hadapannya masing-masing. Istirahat tiba. Seperti biasa, ruangan divisi yang ditempati Aldi akan kosong karena para penghuninya membubarkan diri. Berpencar sesuai keinginannya masing-masing. Ada yang ke kantin, ada yang keluar dari kantor, dan ada yang sekedar di musola sembari menunggu GrabFood datang. Seperti biasa, Aldi memilih menyendiri di ruangannya. Lalu mengeluarkan kotak bekal dari dalam tas kerjanya lalu membuka isinya. Harum ayam juga tumis tahu toge yang pagi tadi dimakannya langsung menusuk hidungnya. Baru saja Aldi akan menyuap, suara hak sepatu keburu terdengar mengarah kepadanya. Aldi pun lekas menutup kotak bekalnya. Melirik Kania sekilas lalu mengembuskan napas kasar. Jika dirinya diganggu seperti itu setiap hari, itu akan semakin menyulitkan dirinya untuk melupakan mantan kekasihnya tersebut. Meski sekarang rasa cinta yang dulunya begitu menggebu pada sang kekasih, sedikit demi sedikit mulai tergeser dengan rasa kesal, resah, juga tak nyaman. Mau apa lagi? Tanya Aldi saat Kania sampai di hadapannya. Ngajak makan siang. Aku gak akan menyerah sampai kamu bilang iya, jawab Kania dengan senyum merekah. Aku sudah bilang aku gak bisa. Dan jawabanku akan tetap sama, timpal Aldi. 38. Itu sih terserah kamu. Yang pasti, aku juga setiap hari bakalan temui kamu, pantang menyerah, balas Kania santai. Daripada kamu datang ke sini gangguin aku, lebih baik kamu makan siang bareng teman-temanmu yang lain, tita Aldi. Gak, aku maunya sama kamu. Kukuh Kania tegas. Tatapan matanya tiba-tiba tertuju pada kotak makan yang ada di atas meja. Itu apaan? Kamu bawa bekal dari rumah. Tunjuk Kania. Bukan urusanmu. Aldi lekas mengambil kotak bekal tersebut, hendak dimasukkan kembali ke dalam tas. Namun, belum sempat dimasukkan, keburu disambar oleh Kania.
Apaan sih isinya? Sampai aku gak boleh lihat, kata Kania sambil melangkah mundur. Tangannya bersiap untuk membuka kotak bekal. Begitu terbuka, tawa Kania langsung meledak. Mengejek isi di dalam wadah tersebut. Cuma ginian. Aku pikir ini tuh isinya makanan spesial. Kalau kayak gini doang mah, kucing aku juga gak bakalan doyan. Kania terkekeh dengan senyum merendahkan. Kembalikan gak? Kamu keterlaluan Kania. Ini sudah kelewatan. Tukas Aldi lantang. Kesal sekali ia dengan kelakuan Kania yang selalu seperti itu. Tak pernah berubah. Ya elah gitu aja marah. Mending makanan ini aku buang terus kamu makan siang bareng aku. Di seberang kantor ini ada kafe baru yang baru buka. Nanti aku traktir. Kamu mau apa? Steak, spaghetti, atau? Aku mau makananku dikembalikan, potong Aldi cepat. Tatapan matanya tajam menandakan ia benar-benar marah. Jadi kamu beneran nolak ajakan aku lagi, Di? Kamu lebih memilih makanan murah dan kampungan ini daripada menemaniku makan siang di tempat yang spesial, sengit Kania kesal. Makanan itu lebih spesial buatku karena dibuat dengan kasih sayang. Dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab. Gak ada apa-apanya dibanding makanan mahal sekalipun, timpal Aldi tegas. Kali ini dia tidak ingin berkompromi. Perbuatan Kania membuat kesabarannya nyaris habis. Apa kamu bilang? Dibuat dengan kasih sayang. Ketulusan. Jangan bilang kalau yang bikin masakan ini adalah istrimu. Tukas Kania dengan dada yang terasa panas membara. Ya, benar sekali. Itu memang istriku yang buat. Dan semua yang aku makan adalah hasil olahan tangannya, timpal Aldi berbangga diri. Mendengar penuturan itu, hati Kania kian bergejolak. Rasa panasnya bukan hanya menyerang dada tapi sampai ke ubun-ubun. Jangan bilang kamu mulai mencintai istrimu itu, Di. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu menikahi dia hanya sebatas rasa tanggung jawab. Bukan cinta. Sengit Kania menggebu-gebu. Ia sungguh tak terima, posisi dirinya di hati Aldi mulai tergeser dengan wanita lain. Terlebih wanita itu sangat jauh derajatnya dibanding dirinya. Apa salahnya mencintai istri sendiri? Aldi tersenyum miring. Sengaja mengatakan itu agar Kania berhenti. 39. Mengganggu dirinya. Emosi Kania tak tertahankan lagi. Dah gadis itu turun naik dengan cepat. Rahangnya mengeras dengan tangan mengepal kuat. Makan tuh cinta. Dengan sengaja, Kania menumpahkan makanan di dalam kotak bekal ke atas lantai. Setelah itu berbalik dan berjalan kasar meninggalkan ruangan tersebut. Aldi mengembuskan napas kasar. Ia sungguh tak menyangka Kania akan melakukan hal seperti itu. Benar-benar di luar dugaannya. Selama ini, Kania memang tipe wanita yang manja, mudah marah, sensitif dan ngambekan. Namun Aldi tak menyangka, sikap mantan kekasihnya itu justru semakin menjadi-jadi setelah mereka putus. Aldi menatap nanar makanan yang berceceran di lantai. Kesal bercampur nelangsa. Teringat begitu bersemangatnya Safina saat membuatkan bekal makanan pagi tadi. Khawatir rekan-rekannya keburu kembali, Aldi berjongkok. Memunguti nasi dan lauknya dengan tisu lalu membuangnya ke tong sampah. Ia juga memastikan lantai kembali bersih. Aldi mulai berpikir, entah apa yang membuatnya mencintai wanita seperti Kania. Satu-satunya kelebihan gadis itu adalah wajahnya yang cantik. Selain itu, nol besar. Akhlaknya, kelakuannya, kesabarannya. Semuanya minus. Kenapa aku baru sadar sekarang? Padahal dari dulu pun memang seperti itu, gumam Aldi. 2 tahun menjalin asmara, entah berapa ratus kali Kania ngambek meskipun hanya karena masalah sepele. Entah sudah berapa puluh kali Aldi harus membujuk kekasihnya itu. Capek sebenarnya. Tapi dulu Aldi berlandaskan cinta dan rela-rela saja. Tak masalah meski harus sering-sering menurunkan ego diri sendiri. Kini, saat Aldi mulai hidup bersama Safina, dia mulai membandingkan kedua wanita tersebut. Tentu sangatlah bertolak belakang. Kania tak hentinya membuat dia lelah sedangkan Safina membuat dia mulai nyaman dan tenang.
Segala pikiran Aldi yang berkecamuk di kepala, mulai memudar saat ponselnya bergetar. Lekas Aldi menghampiri meja kerjanya lalu mengangkat panggilan yang ternyata sudah berkali-kali itu. Maaf, Mbak. Aku baru aja istirahat. Baru pegang HP. Kenapa? Sudah pulang dari RS. Tutur Aldi pada Ayu. Ia mencoba mengatur suara setenang mungkin. Tadinya Mbak pengen mampir ke kantor kamu sekalian ngajak makan siang bareng. Malah lama banget teleponnya gak diangkat-angkat, timpal Ayu. Maaf, Mbak. Ponselnya ada di tas. Aku abis istirahat. Ini sebentar lagi mau masuk lagi, balas Aldi. Maaf ya, Mbak. Kapan-kapan saja, lanjutnya tak enak hati. Sejujurnya masih ada waktu sebelum jam kerja dimulai lagi. Hanya saja Aldi khawatir malah terjadi keributan andai kakak dan istrinya itu datang ke kantornya. Ia takut Ayu dan Safina bertemu dengan Kania. Apalagi kelakuan Kania kini mulai di luar nalar. Aldi sendiri bingung menghadapinya. Ya sudah. Kapan-kapan lagi aja, timpal Ayu. Mbak sama Safina langsung pulang ya. Lanjut Ayu. Iya, Mbak. Makasih sudah antar Safina, balas Aldi. 40. Sama-sama. Dia istrimu berarti adik Mbak juga, timpal Ayu. Ya sudah. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Semangat ya. Biar bisa jadi orang yang sukses. Amin. Aldi menyahut pendek. Sambungan pun akhirnya terputus. Ia bergegas meninggalkan ruangan dan berjalan menuju musola kantor untuk mendirikan salat duhur terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan kembali. Safina memasuki rumah sendirian. Menjinjing kresek berisi kebutuhan rumah yang tadi dibeli Ayu. Ayu sendiri memutuskan untuk langsung pulang karena khawatir pada anaknya. Hufet. Safina mendaratkan tubuhnya di kursi. Hari yang sedikit melelahkan. Bukan fisik yang lelah tapi batin. Di mana ia harus mati-matian mencari alasan agar Ayu tak mampir di kantor Aldi. Aku gak tahu di mana kantor Mas Aldi, Mbak, kata Safina. Gak apa-apa. Mbak bisa tanya Mas Davin. Sepertinya dia tahu, balas Ayu. Lebih baik kita langsung pulang aja, Mbak. Kasian Mbak Ayu kecapean. Safina berkata lagi. Mbak gak capek. Beneran. Ayu menyahut santai. Kalau gitu, Mbak mending telepon dulu Mas Aldinya. Bisa atau enggak, usul Safina. Baiklah. Ayu menurut. Untungnya Aldi tak kunjung mengangkat telepon setelah berkali-kali dihubungi. Gak apa-apa, Mbak, lain kali aja. Sepertinya jam istirahat Mas Aldi juga sudah mau habis, tutur Safina. Lagi pula, Mas Aldi bawa bekal kok dari rumah, lanjutnya. Beruntung, meskipun akhirnya Aldi bisa dihubungi, tapi waktu istirahat memang sudah mepet. Hal itu membuat Safina mengembuskan napas lega. Setidaknya, hal itu meminimalisir kemarahan Aldi. Sore ini, Aldi pulang dengan lesu. Tentu karena ia tak sempat makan siang seperti kemarin-kemarin. Mau makan sekarang apa nanti, Mas? Tanya Safina saat mengekori Aldi yang baru memasuki rumah. Sekarang aja, timpal Aldi diikuti suara cacing dalam perut Mia. Kening Safina mengernyit. Keheranan dengan suara perut Aldi yang seolah kelaparan padahal tadi membawa bekal. 41. Sadar akan suara perutnya yang tak mau berkompromi, Aldi berdehem pelan. Menoleh sejenak pada Safina yang masih berdiri di belakangnya. Aku mau ganti baju. Mau ikut masuk kamar. Sindir Aldi. Oh, enggak. Safina lekas menggeleng. Aku mau ke dapur, lanjutnya grogi. Saking groginya, Safina sampai tak sadar menenteng tas kerja suaminya itu menuju belakang. Astagfirullah, kenapa dibawa ke sini sih? Safina menepuk keningnya sendiri lalu menyimpan tas Aldi di salah satu kursi makan. Setelah itu mulai menyiapkan piring, sendok juga gelas. Masing-masing 2. Mata Safina langsung tertuju pada Aldi saat mendengar suara derap langkah suaminya yang semakin mendekat. Paras tampan itu begitu menyiratkan rasa lelah membuat Safina merasa iba. Duduk, Mas.
Safina langsung menarik sebuah kursi untuk diduduki Aldi. Makasih, tukas Aldi seraya langsung duduk. Harum aroma masakan yang terhidang di meja makan benar-benar membuat perutnya meronta-ronta. Sama-sama. Safina tersenyum merekah. Mas mau makan sama apa? Ada gulai ikan, ada tumis kacang panjang sama perkedel jagung, lanjut Safina menawari. Semuanya saja. Aldi menyahut cepat. Tak sabar untuk segera mengisi perutnya yang sudah sangat perih. Tangan Safina cekatan mengisi piring Aldi dengan nasi dan semua lauk dengan penuh. Setelah itu meletakkannya di hadapan Aldi. Silakan, Mas. Setelah mengucapkan terima kasih, Aldi langsung melahap makanan di piringnya dengan bersemangat. Tak butuh waktu lama piring itu langsung kosong dan kembali diisi oleh dirinya sendiri. Safina sempat melirik sebentar, tapi buru-buru kembali fokus pada makanannya. Ia mengira jika pekerjaan Aldi memang sangat melelahkan hingga tenaganya terkuras habis. Alhamdulillah, desis Aldi setelah meneguk segelas air putih di hadapannya. Kini, perutnya sudah kenyang dan penuh. Gimana tadi kontrolnya? Tanya Aldi pada Safina. Alhamdulillah lancar, Mas. Kata dokter gak ada yang perlu dikhawatirkan. Semoga saja bisa pulih secepatnya, jawab Safina. Syukurlah. Aldi menyahut singkat. Nanti kalau udah pulih seutuhnya, aku boleh kerja gak, Mas? Tanya Safina ragu-ragu. Kerja. Ulang Aldi. 42. Safina mengangguk membenarkan. Biar aku ada kegiatan, Mas. Tapi kamu mau kerja apa? Aldi bertanya lagi. Apa saja? Di warung makan lagi juga gak apa-apa. Yang penting ada kegiatan, jawab Safina. Kenapa harus bekerja? Kan ada aku yang tugasnya menafkahi kamu. Aldi nampak keberatan. Aku ingin mandiri, Mas. Aku gak mau bergantung sama siapapun. Aku juga gak tahu kan kehidupan kita ke depannya seperti apa. Apalagi, Mas juga pernah mengatakan kalau aku jangan berharap banyak dari pernikahan ini, ungkap Safina dengan wajah menunduk. Perih sejujurnya ia mengatakan itu, terlebih di hatinya, bibit-bibit cinta mulai tumbuh untuk sang suami. Aldi sendiri tertegun mendengar hal itu. Entah kenapa dia tak suka mendengarnya. Padahal apa yang dikatakan Safina memang benar. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Aldi mulai nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Sepulang dia dari tempat kerja, ada seseorang yang menyambut dirinya dan melayaninya dengan sangat baik. Semua rasa lelah yang menggelayut seolah sirna ketika ia pulang ke rumah. Tenang dan damai. Hidupnya pun mulai terarah juga tertata. Habiskan makananmu. Aku ingin cari angin dulu di depan. Aldi memilih beranjak dari kursi. Ia seperti menghindar dari perbincangan yang sedang dilakukan. Entah kenapa hatinya tak nyaman membahas hal itu. Di teras, Aldi duduk sendirian. Menikmati semilir angin sore yang menyegarkan. Menatap langit kekuningan di mana sebentar lagi petang akan menjelang. Sesekali ia tersenyum sopan pada tetangga yang lewat. Meski belum mengenal satu sama lain, tapi dia ingin menampilkan kesan ramah. Saat menoleh ke sebelah kanan, bibir Aldi melengkungkan senyuman melihat taman kecil yang begitu terawat. Padahal saat pertama kali pindah ke rumah itu, tanaman-tanaman itu nyaris mati dengan daun-daun yang mulai kering. Aldi bisa menebak jika Safina lah yang merawatnya. Membuang daun-daun kering dan menyiramnya dengan teratur. Andai Safina kelak benar-benar bekerja, Aldi tak tahu akan seperti apa rumahnya. Apa akan tetap menenangkan seperti sekarang atau justru akan berganti dengan keheningan dan kesunyian. Aldi menggeleng. Membayangkan pulang ke rumah dalam keadaan kosong, hatinya merasa hampa. Membayangkan tak lagi mendengar suara Safina yang seperlunya hidupnya pasti akan terasa sepi. Astagfirullah. Apa yang aku pikirkan? Aldi mengusap wajahnya pelan. Lah mencoba mengelak dari perasaannya sendiri. Karena menurutnya tak mungkin rasa cinta itu bisa tumbuh dengan mudahnya. Ingatan Aldi tiba-tiba tertuju pada Kania. 2 tahun menjalin cinta, belum pernah sekalipun Aldi mencicip masakan mantan kekasihnya itu. Saat Aldi bertanya,
Kania hanya akan menanggapinya dengan santai. Aku gak bisa masak dan aku gak mau masak. Ngapain? Kan sudah ada pembantu. Udah mahal-mahal digaji masa gak ada kerjanya. Apalagi sekarang bisa GoFood. Mau makan apapun tinggal pesan. Ada yang mudah kok dibuat repot. 43. Dulu, Aldi hanya menanggapi penuturan Kania dengan senyuman. Tak pernah mempermasalahkannya sama sekali. Tapi sekarang, saat ia mulai terjun langsung di dunia rumah tangga, ternyata apa yang dikatakan Kania itu bertolak belakang dengan hatinya. Bukan maksud membabukan istri, hanya saja, memakan makanan hasil masakan istri yang dibuat penuh dengan ketulusan dan rasa tanggung jawab, ternyata jauh lebih nikmat. Mas mandi dulu. Air hangatnya sudah aku siapin. Aldi langsung tersadar dari lamunan. Ia menoleh pada Safina yang berdiri di ambang pintu. Aku sengaja rebus air untuk Mas mandi. Sepertinya Mas capek sekali. Dengan mandi air hangat, siapa tahu bisa mengurangi rasa capek Mas. Safina berkata lagi. Kali ini lebih detail. Oh, iya. Aldi langsung berdiri dari duduknya. Keringat yang semula terasa lengket di badannya pun mulai mengering. Handuknya sudah di kamar mandi. Baju gantinya juga sudah aku siapin di atas tempat tidur. Safina berkata lagi saat Aldi sudah memasuki rumah. Aldi hanya mengangguk menanggapi. Namun dalam hatinya ada yang menghangat. Dia merasa tersanjung dengan sikap Safina yang begitu menghargai dirinya. Hingga ia merasa memiliki wibawa dan nilai diri yang tinggi. Tidak merasa rendah diri seperti saat sedang bersama Kania. Mas, sudah beli racun serangganya? Tanya Safina saat Aldi selesai mendirikan salat. Astagfirullah. Aku lupa, pekik Aldi. Saat pulang kerja tadi, dia hanya fokus pada perutnya yang minta diisi hingga tak ingat pada apapun lagi. Aku coba cari sekarang. Siapa tahu ada toko yang masih buka, lanjut Aldi. Jangan, Mas. Sepertinya toko udah pada tutup. Lebih baik beli online saja. Siapa tahu besok juga langsung datang, usul Safina. Baiklah. Tapi malam ini, kamu tidur gimana? Balas Aldi. Gampang, Mas. Safina tersenyum kecil. Ya sudah, tidur di kamarku lagi aja. Ujar Aldi akhirnya. Safina mengangguk patuh. Meski sejujurnya, tidur bersama di atas tempat tidur sekecil itu membuat jantungnya terasa tak aman. Malam ini, Aldi dan Safina kembali tidur di tempat tidur yang sama. Keduanya menyamping dan saling memunggungi satu sama lain. Tanpa kata tanpa suara. Hanya degup jantung keduanya yang sama-sama menggila. Berdebar tak beraturan dan semakin mengencang. Beruntung, rasa lelah karena banyaknya aktivitas seharian, membuat mereka akhirnya terlelap juga. Meski harus mati-matian menahan gejolak di hati masing-masing. Sama seperti malam sebelumnya. Posisi saling membelakangi hanya bertahan beberapa jam saja. Karena saat malam semakin larut, posisi mereka sudah berubah saling berhadapan. Dekat sekali. Nyaris tanpa jarak. Bahkan tangan Aldi melingkar di pinggang sang istri yang dianggapnya guling. 44. Subuh menyapa. Saking lelapnya, Safina bahkan melewatkan kebiasaannya bangun lebih cepat untuk salat tahajud. Saat azan berkumandang pun, Safina masih saja tidur dengan nyenyak. Berbeda halnya dengan Aldi. La mulai membuka matanya perlahan saat lantunan azan subuh menggema dari masjid terdekat. Aldi tertegun sejenak saat melihat wajah Safina begitu dekat di depan matanya. Wajah teduh di hadapannya terlihat begitu menangkan saat sedang terlelap seperti itu. Aldi juga baru sadar kalau tangannya memeluk Safina. Dengan pelan dan hati-hati, ia menarik tangannya sendiri menjauh dari Safina. Sayangnya gerakan itu membuat Safina ikut terbangun. Mas. Sudah subuh belum? Tanya Safina dengan mata masih lengket. Sudah. Baru aja selesai azan. Ini aku juga mau ambil wudhu, jawab Aldi sambil buru-buru menuruni tempat tidur. Ia berjalan cepat menuju kamar mandi sekaligus menormalkan debaran jantungnya yang tak karuan. Tunggu ya, aku juga mau wudhu.
Setelah Aldi kembali masuk kamar, giliran Safina yang ke kamar mandi. Mengambil air wudhu lalu mendirikan salat berjamaah. Selesai salat, masih belum ada kecupan. Keduanya langsung sama-sama sibuk merapikan alat salatnya masing-masing. Aku langsung masak ya, Mas. Mas mau dibikinin apa? Tawar Safina. Apa saja, sahut Aldi. Safina tersenyum merekah lalu buru-buru ke dapur. Tempat favorit dirinya untuk mengolah berbagai menu makanan yang akan memanjakan perut sang suami. Mau bawa bekal lagi, Mas? Tanya Safina saat Aldi sedang sarapan. Aldi sempat terdiam. Sejujurnya ia masih trauma atas apa yang dilakukan Kania kemarin. Ia juga masih merasa sakit hati dan berasa dipermalukan. Beruntung tak ada siapapun yang melihat hingga harga dirinya tak jatuh. Mas. Safina kembali menyeru karena Aldi masih terdiam. Boleh. Akhirnya Aldi mengangguk. Safina mengulum senyum. Lalu segera menata nasi dan lauknya ke dalam kotak bekal. Kali ini ditambah dengan buah-buahan yang dibeli Ayu kemarin. Bekalnya dimakan biar ada tenaga. Safina mengingatkan saat Aldi pamit untuk berangkat. Iya, hanya itu yang Aldi katakan. Tak lupa ia meletakkan kembali uang 100.000 di atas meja makan. Setelah itu ia bergegas keluar rumah dan menaiki motor yang sudah disiapkan. Safina yang mengantar Aldi sampai teras, hanya bisa mendoakan suaminya itu untuk senantiasa dijaga dan dilindungi. Juga dilancarkan segala urusannya. Safina tahu, Aldi belum mencintai dirinya. Juga entah akan mencintai dirinya atau tidak. Hanya saja, Safina kagum pada sosok suaminya itu. Meski mereka menjalani pernikahan itu secara terpaksa, tapi Aldi 45 bertanggung jawab pada dirinya. Setidaknya selama di rumah, Aldi memperlakukannya dengan baik. Bak seorang suami pada istri seperti pada umumnya. Meski Safina pun tak yakin apa yang dilakukan Aldi di luar sana. Sementara di kantornya, Aldi yang sudah bekerja beberapa hari, mulai mencari cara agar tak diganggu Kania. Hingga terbersit di benaknya sebuah ide. Saat waktu istirahat datang, Aldi segera meninggalkan ruangan. Dia langsung menuju musola kantor untuk mendirikan salat sekaligus menikmati makan siangnya di sana. Kebetulan di samping musola kantor ada bangku khusus untuk para karyawan beristirahat. Menurut Aldi, musola adalah satu-satunya tempat yang tak berani didatangi Kania. Hingga ia bisa leluasa di sana tanpa rasa was-was. Kamu gak salat, Kania? Tanya Aldi dulu setiap kali mengajak Kania untuk salat jika sedang bersama. Enggaklah, buat apa? Apalagi yang mau aku minta? Aku sudah kaya. Semuanya sudah punya, jawabnya pongah. Salat itu bukan untuk meminta kekayaan tapi kewajiban. Gak ada hubungannya dengan kaya atau tidak. Mau orang kaya orang miskin, selama beragama Islam berarti wajib salat, timpal Aldi mengingatkan. Berisik Ark. Kalau kamu mau salat-salat aja gak perlu ngatur-ngatur. Kania malah mengibaskan tangannya di udara. Dulu, Aldi memaklumi jawaban Kania. Apalagi kalau bukan karena cinta. Aldi juga percaya jika Kania akan berubah perlahan. Meski kenyataannya, perubahan itu tak pernah terlihat. Kini, Aldi baru menyadari kenapa kakaknya tak menyukai Aldi dekat-dekat dengan Kania. Sekarang mata Aldi mulai terbuka jika wanita seperti Kania tak mungkin bisa dijadikan sebagai istri. Jangankan mau diatur, diingatkan sedikit saja jurus ngambeknya langsung keluar. Keputusan Aldi ternyata berhasil. Kali ini dia bisa melewati jam istirahatnya dengan tenang. Dia juga bisa makan bekalnya sampai habis tanpa ada gangguan. Tenaga yang tadi mulai terkuras karena banyaknya berpikir kini mulai terisi lagi. Dan siap untuk kembali melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Ternyata, rasa tenang itu sungguh berpengaruh pada setiap kegiatan. Aldi lebih mudah dan cepat mengerjakan tugasnya. Otaknya menjadi lebih encer dan tak ruwet. Ketenangan itu juga berpengaruh pada kebahagiaan. Hingga hari ini Aldi lebih banyak tersenyum selama jam kerjanya. Bahkan senyum itu masih tersisa saat waktunya pulang kerja. Aldi,
Kemana saja? Kenapa aku tidak melihatmu seharian ini? Alih-alih mendengarkan ocehan lantang Kania yang baru keluar gedung, Aldi memilih untuk buru-buru mengenakan helm lalu melajukan motornya. Lata ingin ketenangan yang sudah tercipta di hatinya berganti kekesalan karena ulah Kania. Sepertinya aku belum pernah membawakan sesuatu untuk Safina setiap kali pulang kerja, gumam Aldi di perjalanan. Ia pun lalu berinisiatif membelikan sekotak martabak untuk istrinya itu. Semoga saja Safina suka, lirik Aldi dengan seulas senyum tipis di bibirnya. Namun senyum itu perlahan lenyap saat motor Aldi hampir sampai di pekarangan rumah. Bagaimana tidak, Aldi melihat Safina sedang berbicara dengan seorang laki-laki di teras rumah. 46. Siapa laki-laki itu? Batin Aldi seiring motor berhenti. 47. Diakui atau tidak, ada perasaan tak nyaman saat Aldi melihat Safina berbincang dengan laki-laki lain. Apalagi wajah istrinya itu begitu ramah dan sesekali diselingi dengan senyuman. Ada marah yang tak bisa dijabarkan dalam hatinya. Setelah menurunkan standar motornya, Aldi melepas helm lalu menyugar rambutnya sekilas. Ia kemudian berdehem saat langkahnya hampir sampai pada Safina dan laki-laki yang membelakangi dirinya itu. Mas, sudah pulang. Sapa Safina sembari melangkah mendekat. Mengulurkan tangannya kemudian mencifem punggung tangan suaminya itu Taksim. Setelah itu, ia meraih tas kerja yang dibawa Aldi. Aldi mengangguk. Assalamualaikum. Maaf kelupaan, tuturnya. Saking fokusnya hanya pada laki-laki itu hingga Aldi tak sadar belum mengucap salam. Ini, aku bawain martabak, lanjutnya datar. Waalaikumsalam, makasih ya, Mas. Safina menyahut sambil meraih bungkusan Aldi. Senyumnya merekah. Bahagia karena untuk pertama kalinya dibawakan buah tangan sepulang bekerja. Oh, iya, Mas. Kenalin ini Pak RT. Beliau kesini untuk meminta data kependudukan kita, lanjut Safina seraya melirik laki-laki yang berdiri di hadapannya. Pak RT. Ulang Aldi sembari meneliti penampilan laki-laki di hadapannya. Sore Pak Aldi. Saya Ferry. Ketua RT di sini. Laki-laki yang usianya baru 30 tahunan itu mengulurkan tangan. Saya Aldi. Aldi langsung menjabat tangan Pak RT. Mohon maaf belum sempat laporan, lanjutnya. Gak apa-apa. Kebetulan saya juga baru pulang dari luar kota, timpal Pak RT. Mari, kalau gitu masuk dulu. Saya siapkan dulu berkas-berkasnya. Balas Aldi sopan. Terima kasih. Pak RT yang bernama Ferry itu mengangguk ramah. Lalu melangkah mengikuti Aldi dan Safina memasuki rumah. Silakan duduk dulu Pak RT, saya bikinkan minum dulu. Kata Safina. Tidak perlu repot-repot Mbak Safina. Saya gak lama, timpal Ferry. Gak repot. Safina langsung berjalan menuju dapur. Menyiapkan 2 cangkir teh manis hangat lalu membawanya ke depan. Silakan minumnya Pak RT. Safina meletakkan 1 cangkir teh di depan Ferry. Mas, minum dulu tehnya. Mumpung hangat, lanjut Safina saat meletakkan 1 cangkir lagi di depan Aldi. Suaminya itu memang sudah duduk menemani Ferry. Memperlihatkan KTP milik dirinya, milik Safina, juga buku nikah mereka. Sedangkan Pak RT langsung memeriksanya. Ternyata pengantin baru, kata Pak RT setelah melihat buku nikah. Aldi tersenyum kecil. Iya. Mohon maaf, iya. Ini memang prosedur di sini. Memastikan kalau semua warga di sini memang pasangan. 48. Halal, kata Pak RT lagi. Gak apa-apa Pak RT. Saya mengerti. Aldi mengangguk paham. Alhamdulillah. Pak RT menimpali singkat. Oh, iya. Pak Aldi boleh panggil saya Ferry saja. Dipanggil Pak RT berasa formal sekali. Aduh, saya gak enak. Kalau panggil nama sepertinya kurang sopan, balas Aldi. Oh, kalau gitu abang atau panggilan apapun boleh. Untuk Mbak Safina juga sama, timpal Pak RT seraya menatap Aldi dan Safina bergantian. Aldi mengangguk saja.
Sedangkan Safina hanya mengulas senyum tipis seraya menunduk. Sepertinya kepentingan saya sudah selesai. Pak Aldi juga ingin beristirahat setelah bekerja. Saya langsung pamit kalau gitu. Mohon maaf sudah mengganggu. Ferry segera bangun dari duduknya. Oh, iya. Kalau ada apa-apa, perlu bantuan atau apa, Pak Aldi ataupun Mbak Safina bisa langsung ke rumah saya. Kebetulan rumah saya hanya terhalang satu rumah dari sini, lanjut Ferry. Baik, terima kasih. Aldi mengantar Ferry sampai luar. Pantas lelaki muda yang sudah jadi RT itu hanya berjalan kaki. Karena ternyata rumahnya dekat. Sebelum masuk kembali ke dalam rumah, Aldi bahkan sempat melihat ke arah rumah yang dimaksud Ferry. Ternyata rumah ketua RT tersebut terbilang mewah dan terdiri dari 2 lantai. Kenapa, Mas? Safina yang mendapati Aldi tak kunjung masuk ikut keluar. Menatap heran pada suaminya itu. Gak apa-apa. Heran aja, ternyata Pak Retnya masih muda, jawab Aldi. Iya, Mas. Katanya si seorang dosen juga, beber Safina. Kok tahu? Aldi langsung berubah masam. Aku cuma dengar dari ibu-ibu yang suka belanja sayur tiap pagi. Soalnya hampir tiap pagi mereka membicarakan Pak RT, ungkap Safina. Terus, ibu-ibu pada bilang apa lagi? Tanya Aldi penasaran. Ya gitu-gitu. Katanya sayang, udah mapan tapi belum menikah. Makanya ibu-ibu banyak yang berencana menjodohkan putrinya dengan Pak RT. Dan lucunya, ada yang putrinya masih sekolah SMA. Safina terkekeh pelan. Membayangkan keseruan ibu-ibu sekitarnya saat sedang membicarakan tentang Pak RT. Terus kamu ikutan bergosip juga. Selidik Aldi. Safina menggeleng cepat. Aku gak tahu, Mas. Gak kenal juga. Kan baru pertama kali bertemu barusan. Aku cuma gak sengaja dengar waktu lagi milih-milih sayur. Lagian itu ibu-ibu udah tua masih aja pada kecentilan, gerutu Aldi sembari melangkah memasuki rumah. Mengakhiri perbincangannya tentang Pak RT yang baru dikenalnya. Safina ikut melangkah masuk. Mau langsung makan apa mandi dulu? Tanyanya. Mandi aja. Panas banget. Timpal Aldi seraya melangkah cepat menuju kamar mandi lalu mengguyur. 49. Badannya yang terasa gerah. Entah gerah karena cuaca atau panas hati melihat sang istri tersenyum manis pada laki-laki lain. Makannya nanti aja setelah salat maghrib, kata Aldi setelah memakai kaos rumahan. Ia duduk di depan TV lalu menyalakannya. Safina sempat keheranan. Karena tak biasanya suaminya itu menunda makan. Padahal sore ini Aldi tak kelaparan karena siang tadi bisa makan dengan tenang hingga bekalnya habis tak bersisa. Kalau gitu diganjal pakai ini dulu, Mas. Safina meletakkan beberapa camilan yang dibeli Ayu di supermarket kemarin. Ada snack juga kue. Ada martabak yang dibeli Aldi juga. Martabaknya enak, apalagi rasa keju. Kebetulan aku memang suka sekali keju. Sayangnya dulu jarang bisa kebeli. Biasanya kalau dapat rezeki lebih, baru bisa beli. Itu juga gak nyampe sebulan sekali. Malah kayaknya ada setahun sekali, ungkap Safina bercerita. Ada yang berdesir di dalam hati Aldi. Semacam iba. Namun ia mencoba untuk tetap bersikap biasa. Kalau gitu makanlah, habiskan. Aku sering soalnya. Timpal Aldi. Aduh, kalau dihabiskan sendirian kebanyakan atuh, Mas. Kekenyangan. Safina tersenyum kecil. Aldi tak lagi menanggapi. Tatapannya fokus ke layar TV di depan sana. Oh, iya, Mas. Kecoanya sudah ketemu. Jadi nanti malam aku sudah bisa tidur di kamarku. Safina berkata lagi setelah cukup lama mereka terdiam. Sudah ketemu. Kok bisa? Tanya Aldi. Entah kenapa ia merasa tak senang mendengar kabar itu. Padahal itu yang sejak semula ia inginkan. Tidur terpisah dengan Safina. Iya, Mas. Alhamdulillah racun serangganya sudah sampai tadi siang. Aku langsung semprotkan di kamar. Di pojok lemari, di bawah tempat tidur, di beberapa tempat. Gak sampai 1 jam, aku menemukan kecoa itu sudah mati di bawah meja rias,
jawab Safina. Tapi, kamarmu pasti masih bau racun serangga. Apalagi biasanya baunya menyengat banget, protes Aldi. Alhamdulillah enggak, Mas. Tadi aku langsung pel. Aku juga buka jendela kamar lebar-lebar. Jadi bau racun serangganya sudah hilang, timpal Safina. Oh, syukurlah. Aldi tersenyum canggung. Ada perasaan tak nyaman di hatinya saat mengingat mereka akan kembali tidur terpisah mulai nanti malam. Benar saja, saat waktu tidur sampai, Aldi masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan kosong, hampa dan sepi. Dia lalu naik ke atas tempat tidur dan berbaring di atasnya sendirian. Tempat tidur yang biasanya terasa sempit itu sekarang terasa sangat lapang. Tubuh Aldi bahkan bisa berbolak-balik sesuka hatinya. Namun berbeda dengan suasana hatinya yang terasa menyempit. Lah merasa ada yang hilang dari sisinya. Berkali-kali Aldi menoleh ke samping. Ke tempat di mana Safina biasanya berbaring. Kosong. Hanya ada dirinya sendiri di sana. Ketidaknyamanan itu membuat Aldi susah tidur. Hingga hanya terus bolak-balik di atas tempat tidur. Menyamping, tengkurap, terlentang, sudah ia coba. 50. Apa Safina sudah tidur? Apa dia bisa tidur nyenyak sendirian di kamarnya? Benak Aldi terus dijejali dengan pertanyaan. Hingga Aldi memberanikan diri untuk keluar kamarnya lalu berdiri di depan pintu kamar Safina. Hanya ingin memastikan jika istrinya itu sudah terlelap. Aldi menempelkan telinganya ke daun pintu. Sepi, itu yang dia rasakan.